Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Larasjati dari Universitas Esa Unggul, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Saya ingin mempresentasikan artikel yang berjudul Etika Pancasila. Etika Pancasila adalah etika yang mendasarkan penilaian baik dan buruknya pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai keadilan. Pancasila sebagai sistem etika membantu kita dalam melakukan hal yang baik dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hal ini penting untuk diketahui bangsa Indonesia karena akan mempengaruhi masa depan Indonesia. Pancasila sebagai dasar etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diberdayakan melalui kebebasan akademik untuk mendasari suatu sikap mental atau attitude. Baik, Pancasila telah menjadi kesepakatan nasional bangsa Indonesia sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Meskipun dalam upaya implementasinya mengalami beberapa hambatan, pada hakikat merupakan tuntutan untuk melaksanakan demokrasi di segala bidang, menegakkan hukum dan keadilan, menegakkan hak asasi HAM, pemberantasan korupsi. Bangsa Indonesia sedang dilanda krisis multidimensional di segenap aspek kehidupan masyarakat di bangsa. Yang sangat serius ialah krisis moral. Masyarakat dan bangsa sedang mengalami demoralisasi. Etika merupakan cabang falsafat dan sekaligus merupakan cabang dari ilmu kemanusiaan. Etika sebagai cabang falsafat membahas sistem dan pemikiran berdasarkan tentang ajaran dan pandangan moral. Etika sebagai cabang ilmu membahas berbagai dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu. Pancasila memegang peran dalam mewujudkan sebuah sistem etika yang baik di negara ini. Di setiap saat dan di mana saja kita berada diwajibkan untuk menerapkan perilaku etika seperti tercantum pada sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang mana kita dapat dipungkiri, kehadiran Pancasila dapat membantu etika bangsa ini sungguh sangat diperlukan. Nilai-nilai budaya dan agama yang kondusif dan suportif bagi penciptaan dan mengurangi integritas para penjabat publik sayangnya belum membudayakan dalam kehidupan dan perilaku sehari-hari. Faktor adanya dorongan gaya hidup materialistik dan hedonistik yang membuat pejabat publik tergoda melakukan pelanggaran integritas, lemahnya penghormatan pada tata hukum, lemahnya penegakan hukum dan para penegak hukum, dan adanya permisivisme luas dari masyarakat terhadap pelanggaran norma etika, budaya, dan agama dilakukan kalangan pejabat publik. Membahas prinsip dan berbagai aspek kehidupan manusia, sedangkan etika umum yaitu mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Prinsip-prinsip kelayakan hidup tersebut didasarkan pada pertimbangan nilai-nilai hidup, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial, dan secara normatif telah dirumuskan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Refleksi krisis etika Pancasila meliputi tiga dasarnya. Etika Pancasila melalui refleksi krisis tentang normal dan nilai moralitas yang telah dijalani atau dianut oleh warga bangsa Indonesia agar dapat dirumuskan menjadi prinsip-prinsip kelayakan hidup sehari-hari. Contohnya, nilai-nilai yang terkandung di dalam benda-benda peninggalan sejarah, karya sastra, cerita rakyat. Etika Pancasila melakukan refleksi krisis tentang situasi khusus kehidupan berbangsa dan bernegara seperti yang telah dirumuskan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Refleksi krisis tentang berbagai paham yang dianut oleh manusia atau kelompok masyarakat tentang bidang-bidang khusus kehidupan, misalnya paham tentang manusia, Tuhan, alam, masyarakat, sistem sosial politik, sistem ekonomi, sistem kerja, dan lain sebagainya. Alasan diperlukan Pancasila sebagai sistem etika, banyaknya permasalahan yang muncul di negara Indonesia menyebabkan Pancasila menjadi suatu urgensi untuk dijadikan sebagai sistem etika. Berikut beberapa alasan yang diperlukan etika Pancasila. 1. Dekadensi moral yang melanda kehidupan bermasyarakat, terutama generasi muda, sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Kedua, korupsi yang merajalela karena para penyelenggaraan negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Ketiga, kurangnya rasa perlu kontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak terlihat
dari kepatuhan pajak yang masih rendah di kalangan masyarakat, padahal peran pajak semakin meningkat dan membiayai APBD. Keempat, pelanggaran HAM. Dalam kehidupan bernegara di Indonesia ditandai dengan lemahnya penghargaan seorang terhadap hak pada hak lain. Kelima, kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan. Baik, sumber historisnya, pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai filosofis Goldsight atau Weltanschauung, yang berarti belum ditegaskan dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai normalnya sudah terdapat pada dalam pandangan hidup masyarakat. Pada zaman Orde Baru, etika Pancasila disosialisasikan melalui penataran P4 dan diinstitusionalkan dalam wadah PB7. Pada era reformasi, etika Pancasila tenggelam dalam hiruk-pikuk perebutan kekuasaan yang menjerumus kepada pelanggaran etika politik. Sumber sosiologis. Etika Pancasila dapat ditemukan dalam kehidupan bermasyarakat berbagai etnis di Indonesia. Sumber politik Indonesia. Etika Pancasila terhadap dalam norma-norma dasar sebagai penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kesimpulannya, Pancasila dan etika adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena merupakan suatu sistem yang membentuk atau kesatuan yang utuh, saling berkaitan sama dengan yang lain, yang menjadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implementasi Pancasila sebagai sistem etika dasar wujud apabila pemerintah dan masyarakat dapat menerapkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dengan mengedepankan prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban. Oleh karena itu, Pancasila harus dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia demi terciptanya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, dengan mengembangkan hubungan yang serasi, selaras, dan keseimbangan antara lingkungan Tuhan yang Maha Esa, diri sendiri, manusia lain, atau masyarakat maupun dengan negara, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, terima kasih atas presentasinya saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.